Pria itu menemui hal aneh saat menaiki bus terakhir. Seorang wanita bergaun putih berdiri di luar mobil. Setelah sesaat, ia seperti memikirkan sesuatu. Lalu ia berbalik dan berlari ke atas. Orang yang melompat dari lantai atas pasti tak selamat. Namun, ia membuka matanya. Lalu wanita itu bangkit dengan postur yang aneh. Lalu ia menatap pria itu. Pria itu tertegun. Tubuh bergetar tak wajar. Yang aneh adalah kecuali dirinya sendiri. Sepertinya tak ada penumpang lain yang bisa melihat wanita menakutkan ini. Lalu ia sadar bahwa ia memang tak seharusnya menyentuh permainan sialan itu. Kembali ke masa sebulan yang lalu, si penjudi kasar Harun sekali lagi dihampiri oleh kreditur. Tidak hanya pacarnya Afin yang sangat kecewa dengannya, kedua pasangannya juga kehilangan kesabaran. Ketika sebuah perusahaan teknologi berusia setahun hendak gulung tikar, tapi kemudian seorang wanita tua tiba-tiba muncul. Anaknya mengerjakan sebuah game horor bernama Disc Fairy. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Sebelum dia go public, wanita tua itu mempercayakan perusahaan Eren untuk memperbaiki dan melancarkan pasar. Beberapa orang sudah berencana untuk berpisah, tapi wanita tua itu menawarkan harga yang tidak bisa mereka tolak. Setorannya saja 1 juta. Eren tidak hanya bisa melunasi hutangnya, bisa juga menghidupkan kembali perusahaan itu. Tapi Afin menganggap permainan diskeri ini jahat. Tetap bujuk Eren untuk tidak mengambil bisnis ini. Tapi ketiga orang itu sudah dibutakan oleh uang. Bagaimana mungkin dia bisa mengabaikan nasihat Afin? Dan malam itu mereka berkumpul mengelilingi meja dan mereka bermain devil. Walau hanya sedikit orang yang tidak percaya pada legenda aneh seperti itu. Tapi untuk perkembangan permainan di Anxian, mereka masih mengobrol dengan Pridis. Jika ada yang ingin mereka lakukan, yang tidak mereka duga adalah saat jari mereka menyentuh disk yang disebut kompetisi Disc Fairy benar-benar muncul. Eren terlebih dahulu menguji keakuratannya. Dia bertanya jam berapa Aven lahir di Kabupaten Disk. Alhasil, disk dengan cepat menunjuk ke 2 dan 3, yaitu tanggal dan waktu kelahiran Alvin. Lalu Eren menanyakan berapa nomor pemenang di edisi berikutnya. Tapi Butterfly Fairy memberikan 4 nomor dan menghilang. Keesokan harinya, mereka mengecek nomor pemenang. Benar saja, semua 4 nomor dimenangkan. Melihat Butterfly Fairy begitu mujarab, Kacamata punya ide serakah bahwa wanita tua itu tidak tahu apa-apa pula. Mereka mungkin juga menyimpan permainannya sendiri. Ide tak tahu malu ini dengan cepat digaungkan oleh semua orang, kecuali Afin. Begitulah, mulai saat ini, hal-hal aneh mulai menimpa mereka juga. Pertama, dengan Afin. Ia mengetahui bahwa ia hamil saat pemeriksaan fisik rutin. Namun judi along membuatnya kurang percaya diri untuk melahirkan seorang anak. Setelah memiliki ide aborsi, ia selalu bisa mendengar bayi itu menangis. Namun ketika ia membuka pintu, tidak ada apa-apa. Dia menceritakan hal-hal aneh ini kepada bibinya. Urusan abadi bibiku tentang orang mati sudah lama menjadi hal biasa bagi hantu dan dewa. Afin memukuli seorang anak 3 tahun yang lalu, dan sekarang dia memukuli api yang pasti. Nasib buruk di cahaya. Lebih buruk, bukan kematian yang baik, takut kecelakaan. Afin hanya bisa menyerah. Kemudian dia memberitahu Eren tentang kehamilan itu. Harun berjanji pada pacarnya untuk berhenti berjudi dan menghasilkan banyak uang. Tepat ketika beberapa orang sedih dan penuh ambisi, setelan kehidupan Yama sudah jatuh di kepala pria berkacamata itu. Pria itu melihat seorang wanita cantik di sudut jalan. Wanita tinggi, godaan mata yang ekstrim menggoda pria untuk saling memandang. Keduanya dengan cepat menegosiasikan harga. Setelah beberapa awan dan hujan, pria itu berkata bahwa dia akan datang kepadanya lagi besok. Benarkah? Hah, nama saya Xiao Cui. Anda benar-benar ingat bahwa saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Tapi keesokan harinya, dia menemukan di berita bahwa wanita bernama Xiao Cui telah meninggal selama beberapa hari. Bagian belakang, kacamata kakak dingin untuk sementara waktu. Kemudian dia datang ke tempat dia bertemu Xiao Cui tadi malam.
Ketakutan menemukan bahwa itu adalah cat kepala Xiao Cui. Malam ini, kakak kacamata tidak berani tinggal lebih lama lagi. Aku segera menghentikan mobil. Tapi, baru saja masuk mobil, 帅哥，你真的不来找我，好开心啊！ setelah mobil warisan tiba di stasiun, supir itu menemukan bahwa kakak berkacamata itu memiliki kedua mata. Beberapa hari kemudian, Aaron baru saja merundingkan kerjasama promosi di Asian Games. Tapi, di luar jendela, Xiao Hachi, dia memperhatikan seorang wanita berbaju putih dengan ekspresi aneh. Lalu, tiba-tiba melompat tepat ketika Aaron ketakutan. Wanita itu bangkit lagi dengan postur yang sangat aneh. Dia ketakutan. Sampai minibus dimulai. Perasaan ngeri yang menyeramkan itu tidak hilang sama sekali. Hampir bersamaan, pasangan lain, Andi, juga mengalami hal-hal aneh. Sepanjang perjalanan, dia selalu merasa ada yang mengikutinya. Saat ini, mantan pacarnya yang selama ini melecehkannya tiba-tiba muncul dan membuatnya pingsan. Ketika dia bangun, dirinya diikat di ruang bawah tanah yang tertutup. Seorang wanita lain tergeletak di tanah. Istri pria itu meninggal untuk bersama Andi. Dia meminta cerai kepada istrinya. Tapi wanita tidak setuju. Pria bersedia membunuh. Tapi Andi berhubungan dengan pria lain. Ini membuat mantan pacarnya berangsur-angsur hancur. Dia mendengar kesesatan, memakan wanita yang dicintainya, dan kemudian bunuh diri. Kamu bisa bersama orang yang kamu cintai selamanya. Andi berteriak di bawah kesesatan pria itu. Sementara para pria pergi, dia melepaskan diri dari tali rami. Tapi saat dia melarikan diri menuju pintu keluar, dia ngeri menemukan seorang gadis berdiri di ujung koridor dengan mata berkaca. Segera setelah itu, Andi mengajak Aaron dan Afin keluar. Katanya, permainan keabadian wanita tua itu tak bisa dilakukan lagi. Brother Glasses meninggal secara misterius. Aku sendiri pernah menabrak hantu. Pasti ada hubungannya dengan Dexian yang mereka mainkan. Along juga bergumam dalam hatinya karena bertemu hantu belum lama ini. Kemudian, dia meminta seorang teman untuk menghubungi pengusir setan yang sering muncul di acara TV. Namun, di tengah perjalanan, wajah Andi semakin salah. Sesampainya kami di lokasi syuting, Andi koma. Mereka berdua bergegas menemui sang master sebelum Andi melemparkannya ke dalam mobil. Namun, ketika mereka menceritakan semua hal aneh yang mereka temui, sang master berkata, dia tak bisa membantu mereka. Ternyata identitas seorang master hanyalah drama. Dia tidak lebih dari seorang aktor veteran. Tuan tidak bisa mengusir hantu. Saya tidak percaya hantu. Keduanya keluar dari lokasi syuting dengan tersesat. Kembali ke depan mobil. Mereka mengetahui bahwa Andi sudah pergi. Afin secara acak menelepon Andi. Tapi telepon berdering dari belakang mereka berdua. Keduanya melarikan diri ke dalam mobil karena takut. Aaron mengatakan dia secara tidak langsung membunuh seorang gadis setahun yang lalu untuk merayakan pembukaan perusahaan. 4 orang meminum nama dosa besar. Dan kemudian, tiba-tiba mereka menabrak sesuatu. Setelah mobil berhenti, mereka melihat sekeliling keluar jendela. Seorang gadis tiba-tiba berbaring di depan jendela dengan ngeri dan meminta bantuan mereka. Aaron ingin membuka pintu, tapi kacamata dan Andi sama-sama menyuruhnya mengemudi dengan cepat. Dengan panik, Aaron menginjak pedal gas dan melarikan diri dari tempat kejadian. Gadis itu diseret ke dalam hutan oleh seorang pria. Afin mabuk dan tidak mengetahuinya pada saat itu. Namun, beberapa hari kemudian, berita tentang tubuh gadis itu dibuang, diterbitkan. Mereka bertiga memiliki penyesalan. Tapi, untuk menghindari masalah, mereka memilih untuk tidak membahasnya. Sekarang mereka menyadari bahwa mereka sering bertemu dengan hantu. Ternyata, gadis itulah yang datang pada mereka. Sekarang, kacamata dan Andi sudah mati. Maka, giliran mereka selanjutnya. Saat ini, Disferi dipasang di ponsel keduanya
menunjukkan deretan teks merah darah. Van membawa Long ke rumah seorang cenayang. Bibi mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Gadis yang dibuang di hutan belantara sekarang datang untuk membalas dendam. Tapi Eren tidak mengerti mengapa gadis itu datang pada mereka setelah setahun. Bibi mengatakan jika mereka tidak mengambil permainan, di Ansian mereka tidak akan mengundang setan. Hal itu membuka pintu kedua dunia manusia dan hantu. Sekarang hanya ada satu cara untuk menyingkirkan gadis itu. Melalui upacara penghapusan hidup, melalui mati suri. Ini tidak hanya akan menyingkirkan roh jahat, itu bisa menjadi besar. Setelah menyelesaikan persiapan, ketiganya tiba di tempat kejadian di mana tubuh gadis itu dibuang. Karena rasa kesal, jiwa gadis itu telah berkeliaran di sini. Kemudian tali rami diikat di tengah kelas Bibi. Aku menarik penghalang lain dengan sinebar. Di penghalang ini, hantu wanita tidak bisa melihat mereka. Tapi dalam waktu 10 menit, mereka akan gantung diri satu demi satu. Mereka tak bisa lagi merubah hidup mereka melawan langit. Long dan Van masih ragu-ragu. Tapi saat ini, rasa kesal gadis itu telah datang. Bibiku merapal mantra keserakahan mayat untuk mengulur waktu mereka berdua. Bibiku mengira semua sudah terkendali. Tapi rasa kesal gadis itu jauh di luar imajinasinya. Setelah mantranya hancur, bibiku ditatap oleh mata gadis itu. Sampai di sini, Afin mulai gantung diri. Di ambang kematian, Eren memotong tali rami dan menyelamatkan Afin. Setelah memastikan bahwa Afin baik-baik saja, Harun mulai mengikat dirinya. Namun, Afin sama sekali tak berniat menyelamatkannya. Hantu wanita itu sebenarnya mengincar Harun. Selama Harun mati, habislah hutang ini. Pada saat ini, dia teringat kelakuan buruk Eren yang berjudi. Aku ingat bagaimana dia memperlakukan dirinya dengan sangat kasar. Wajah Aven tiba-tiba berubah murung. 不用担心，我会好好照顾你的 BB。 Setelah kematian Harun, gadis itu memang telah menghilang. Wanita tua itu adalah ibu dari gadis yang dibunuh secara tidak adil. Setelah mengetahui bahwa dendam putrinya telah terbalaskan, 3 bulan kemudian, Afin pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Namun dokter tiba-tiba menyadari bahwa ada yang tidak beres. Seorang bayi tiba-tiba muncul di perut Afin begitu saja, dan suara Afan terdengar dari telinganya. Ia akan mengikuti Afin seumur hidupnya. Filmnya berakhir sampai di sini. Sampai jumpa lain waktu.